yang punya KFC. Yang punya KFC itu setiap harinya rekeningnya itu tidak mampu membendung transferan miliaran itu, sampai banyak rekeningnya itu Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Khairul Anam dan bersama beliau Presiden Salman Marbawi. Kita kali ini akan membuat konten, meneruskan konten yang kemarin, kunci-kunci sukses, kunci-kunci merubah hidup dalam waktu singkat, kata beliau kayak gitu. Gimana sih kunci-kuncinya? Kita kemarin sudah membahas, 1 dengan sholawat, 2 dengan birrul walidain, terus 3 dengan keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melanjutkannya kita akan menyerahkan langsung, akan dipaparkan oleh beliau Gus Idris Salman Marbawi. Silakan Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu taala turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisara wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, akan saya sampaikan amalan, ya, amalan yang dahsyat bisa merubah hidup kita dalam waktu singkat-singkatnya. Jadi ada 16 amalan, maka cobalah 16 amalan ini akan merubah hidupmu, akan merubah hidup kita dalam 16 hari. Insya Allah, biiznillah. Selain 16 amalan itu, ada satu amalan yang sangat tak kalah penting, bahkan bisa kita bilang induk dari semua amalan itu. Kalau kemarin ada sholawat, kalau kemarin ada birrul walidain, kalau kemarin itu ada muliakan anak istrimu. Tapi untuk saat ini ada yang tak kalah penting, yaitu adalah sistem, sahabat. Kalau kamu ingin hebat, maka hidupmu harus ada sistem. Yang miskin bisa jadi kaya, yang sempit bisa jadi luang, yang nangis gelisah hatinya bisa jadi senyum. Baik, akan saya sampaikan yaitu tentang sistem. Kalau hidupmu ingin berubah total, ya, dari masa kelam menjadi orang yang hebat segala-galanya, bisa sukses, maka perhatikan. Jadi hidup itu harus ada sistem. Gimana caranya Gus sistem itu? Saya kasih contoh. Tahu KFC ya, jamaah? KFC, lihat yang punya KFC. Yang punya KFC itu setiap harinya rekeningnya itu tidak mampu membendung transferan miliaran itu, sampai banyak rekeningnya itu Mas Irul. Kenapa bisa demikian? Rezekinya melimpah ruah karena dia hidupnya pakai sistem, sahabat. Padahal pekerjaannya apa tiap harinya? Pekerjaannya cuma main golf, cuma ke gereja, main golf ke gereja, traveling, cuma itu aja, nggak kerja berat. Tapi tiap harinya rekeningnya itu tidak mampu membendung transferan miliaran itu. Itu yang pertama. Kenapa demikian? Karena beliau pakai sistem yang punya KFC itu. Makanya kalau Anda, ya, ada KFC, punya McDonald, Indomaret, itu nggak akan rugi. Karena apa? Karena pakai sistem. Oh, masih belum paham Gus? Nah, contoh lagi, manajer KFC, saya kasih contoh KFC aja ya, karena banyak yang tahu. Manajer KFC itu, sahabat, jamaah, itu tiap harinya ngontrol bagian tim, bagian kamar mandi ini sudah dicuci belum tiap harinya, ngontrol bagian itu yang suplai ayam, kalau ada suplai ayam yang basi, yang banger, ya, baunya nggak enak, itu kena pecat. Bagian caos, kalau caosnya itu basi atau kurang suplainya memenuhi syarat target, itu kena pecat otomatis. Itu bagian tim sausnya. Atau bagian tusuk gigi pun yang paling remeh. Di dalam KFC itu ada tusuk gigi, tim bagian siapkan tusuk gigi, paling remeh bagi kita. Tapi kalau ada bagian tim tusuk gigi itu yang kurang suplai di kantor KFC-nya itu, maka otomatis dia akan terkena pecat, sanksi. Nah, itu namanya sistem. Ya, kira bisa dikembangkan di nalar ya. Baik, saya kasih contoh lagi yang lebih paham, mudah, sederhana. Tahu sepeda motor ya? Sepeda motor kan macam-macam mereknya. Itu bisa melaju sesuai kebutuhan kita. Itu karena ada sistem, karena ada ban, karena ada kapilator, karena ada rem, karena ada knalpot, karena ada apa lagi Mas Irul? Ada spion, ada lampu. Bahkan yang paling
paling remeh pun pentil ban itu, kalau kita ambil pentilnya gembos itu, nggak bisa melaju sepeda motor padahal pentil. Lah, kumpulan-kumpulan itu dirakit menjadi satu, namanya sistem jamaah. Lah, apa sistem? What is the meaning of system? Mahua sistem. Apa sistem itu? Sistem itu adalah suatu partikel-partikel yang jumlahnya banyak, lebih dari 5, itu digabung menjadi satu, itu namanya sistem. Jadi kesimpulannya, hidup kita itu harus pakai sistem, sahabat, biar cepat bisa merubah. Saya kasih contoh lagi. Kalau sudah kebiasaan kita sholat berjamaah itu, dengan kebiasaan ya, ada berapa? Ada subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Itu kalau sudah kebiasaan itu mudah kok. Kita bisa membentuk kebiasaan yang baik, itu mudah. Jangankan yang baik ya, yang buruk aja kita mudah. Contoh kalian yang di kantor-kantor misalkan ya, jam kerja, enak-enak jam kerja, masih waktunya jam kerja, kalian mencuri wifi. Sudah kebiasaan seperti itu, mencuri wifi untuk main game, untuk main Facebook, Instagram, WhatsApp. Padahal itu fasilitas kantor. Nah, itu kan kebiasaan buruk. Nanti kamu akan dihisap di akhirat detail dengan perhitungan Allah. Karena apa? Dengan kebiasaan buruk itu, kantor itu ya membuat peraturan wifi ini dipakai untuk kerja, tapi kalian curi ya. Kalian curi untuk bermain game dan lain sebagainya. Lah, itu namanya adalah kita memberikan kebiasaan dalam hidup kita, membuat kebiasaan. Jadi mudah, kebiasaan yang buruk aja bisa, kenapa yang baik enggak? Ya, kita contoh lagi. Misalkan ini kisi-kisinya. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, ini kisi-kisinya. Ya, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi dirikanlah sholat fajar. Tahu kan sholat fajar? Sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh ya. Sebelum kalian sholat subuh itu namanya ada sholat qobliyah, itu namanya sholat fajar. Lah, dirikanlah sholat fajar, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini nanti babnya ya, ini nanti di amalan itu. Lah, itu kebiasaan seperti itu. Biasanya tidur, tapi kalau sudah dibangun kebiasaan ya, bangun sebelum sholat subuh. Biasanya kalau di Jawa itu, dengarkan tarhim, salatu wassalamu alaik, yaitu ya imamal mujahidin. Nah, ya, itu bangun, sudah kebiasaan, maka mengandung gelombang-gelombang positif, energi positif memancarkan ke langit, mengetuk pintu langit. Lah, maka apa yang dijanjikan? Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi dirikanlah sholat fajar, maka dunia dan seisinya akan menjadi milikmu. Itu kiasannya seperti itu, kisi-kisinya, sahabat. Sudahkah kita menjalankan itu? Ya, itu di bab nanti selanjutnya. Lah, kalau di positif aja itu memunculkan kayak law of attraction, tarik menarik ya, gelombang positif sehingga bisa merubah hidup kita. Kalau yang baik itu kita lakukan. Jangan yang baik, yang buruk aja bisa kok ya. Kalau yang buruk itu ada cahaya-cahayanya demit genderuwo gitu ya. Kalau kita punya niat yang buruk, kita sistem akan tercapai memang, tapi kayak ada kodam-kodamnya genderuwo, sontoloyo dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau kita di hal yang baik, kita sistem, itu bagus sekali. Mengapa muncul cahaya yang bagus, gelombang positif yang luar biasa. Kira-kira sampai sini jelas ya Mas Irul tentang sistem. Jadi hidup kita harus kita sistem, kita biasakan, kita bangun kebiasaan. Dan bangun kebiasaan harus pakai sistem, kita manage hidup kita ya. Seperti kemarin, ayo hormati orang tua kita, birrul walidain, muliakan ya. Itu bahkan ada satu kisah ini di dalam kitab Mau'idatul Usfuriyah. Ini saya sampaikan terakhir ya. Dalam kitab Mau'idatul Usfuriyah, kemarin saya sempat lupa. Kita harus memuliakan ibu, itu luar biasa kalau kita ingin bisa merubah hidup kita. Ada satu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, kan dijuluki kalamullah Nabi Musa alaihissalam ya. Wahai Musa, kamu memang menjadi rasul, kamu memang menjadi nabi, tapi kamu perlu berguru dengan seorang pemuda di daerah sana gitu.
Karena ini akan menjadi duyufullah, nanti akan menjadi tamuku ini pemuda ini di surga bersamamu. Baik Allah, baik Tuhan, saya akan berguru kepada seorang pemuda itu. Singkat cerita, saya potong cerita di sini. Nabi Musa alaihissalam menjumpai pemuda itu yang jauh sudah ya, jauh rumahnya, mencari, ketemulah pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai pemuda, perkenalan. Siapa engkau? Saya hanya seorang pemuda yang tak punya apa-apa. Dan siapa engkau? Saya adalah Musa. Subhanallah, saya kedatangan tamu mulia, kata pemuda itu. Singkat cerita, begini langsung saya sampaikan, wahai pemuda, saya ingin berguru kepada kamu, karena kamu adalah tamu Allah nanti di surga. Maka singkat cerita, kata pemuda itu, wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, engkau salah. Engkau datang pada waktu yang salah. Karena apa? Menjelang maghrib dan setelah maghrib saya punya amalan yang tidak bisa saya tinggalkan seumur hidup, katanya pemuda itu. Apa jawab Nabi Musa? Wah, kebetulan ini, kebetulan saya ingin tahu, saya siap menunggu. Apa kata pemuda tadi? Kalau begitu, kalau engkau mau menunggu, silahkan menunggu di ruang tengah. Tapi kalau engkau keberatan, engkau boleh pulang dan kapan-kapan boleh datang kemari lagi. Apa jawab Nabi Musa? Wahai pemuda, aku jauh-jauh datang ke sini. Aku betul-betul ingin mengambil ilmu hikmah dari kamu, wahai pemuda. Dipersilahkan Nabi Musa duduk di ruangan tengah. Setelah maghrib, para jamaah, ini yang membuat terkejut. Setelah maghrib, ini seorang pemuda ini lewat di hadapan Nabi Musa. Lewat di hadapan Nabi Musa di ruangan tengah itu dengan membawa seekor babi hitam pekat. Babi kita tahu sendiri kan, najisnya najis mughalladhah jiddan gitu ya. Membawa seekor babi hitam pekat, digendongnya. Digendong, dimuliakan babi itu, dipeluk babi itu, dicium gitu. Dicium, digosok giginya, dibersihkan, dimandikan. Nabi Musa kaget dan terkejut. Dalam hati beliau bergumam, ini aneh nih pemuda ini. Allah ngutus saya berguru kepada pemuda yang alim, katanya. Tapi kenapa ini gendong babi ini? Gimana Mas Irul? Itu Nabi Musa berprasangka seperti itu. Ya wajar ya, secara syariat memang seperti itu. Makanya sahabat jamaah, kalau kita belajar secara syariat itu jangan pisahkan dengan namanya hakikat. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya jangan gampang suudzon. Itu pesan saya. Singkat cerita, biar tahu ya. Setelah bergumam seperti itu, pemuda itu setelah memandikan babi yang hitam pekat itu, dibawa masuk babi itu. Tidak lama kemudian keluar lagi membawa babi yang lebih besar, lebih gede, hitam pekat, gemuk lagi. Malah lebih mesra, dimuliakan dengan telaten, lama sekali. Dicium itu babi, terus digosok-gosok giginya, dibersihkan. Masya Allah, luar biasa sahabat. Di saat itu Nabi Musa ngelunjak. Nabi Musa mengeluarkan intonasi yang nada tinggi. Hei pemuda, kamu tahu kan, ini babi ini najis. Apa jawab pemuda? Tunggu dulu Nabiullah, engkau jangan mengeluarkan intonasi nada yang tinggi dulu, akan saya jelaskan. Dijelaskanlah. Tahu nggak wahai Nabiullah, ini dua babi ini adalah kedua orang tuaku. Subhanallah, adalah kedua orang tuaku. Yang gemuk tadi itu adalah ibuku. Tahu nggak kau Nabiullah, ini ceritanya dulu ibuku kena karma, terus menjadi babi, dan aku berjanji seumur hidupku aku harus merawat kedua orang tuaku, walaupun berbentuk apapun. Jadi intinya, muliakan bundamu, muliakan ummimu, muliakan ibumu, ayahmu, walaupun ibumu pelacur sekalipun, walaupun ayahmu penjahat sekalipun, pembunuh sekalipun, maka kita wajib kita muliakan kalau kita ingin merubah hidup kita dari yang miskin menjadi kaya, dari yang fakir ilmu bisa menjadi alim, bisa menjadi berilmu, intelektual, ya. Dari yang biasa bisa derajatnya bisa tinggi. Salah satunya dengan birrul walidain, ya. Itu Mas Khairul. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Yang terakhir, ini ada sangkut pautnya yang kemarin dengan yang kemarin, sistem itu dengan law of attraction, sahabat ya. Hukum tarik menarik kekuatan pikiran. Saya kasih contoh, kemarin kurang contohnya. Ada seseorang yang merindukan
ke Ka'batullah, umroh, pengen berdoa di multazam, pengen bersimpuh lutut di hadapan makom baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pekerjaannya tiap harinya itu ngarit, Mas Airul. Tapi gendengi Ka'bah, sampai di aritnya itu coretnya itu dikasih gambar Ka'bah. Tiap habis maghrib dia keliling di ruang tamunya, balenya. Kak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. Itu dibaca terus sampai keliling. Maka sampai istrinya tuh bingung seketika hari. Ini suamiku gila atau stres gimana? Datang ke dukun, datang ke kiai, ke ustadz, minta omben-omben, minta minum biar suaminya nggak kayak gitu. Sampai segitunya istrinya. Jamaah, singkat cerita, ini orang nggak punya tapi rindu Ka'bah. Tiap hari pekerjaan cuma ngarit, cari makan rumput itu loh, ya, cari rumput untuk sapi. Dia jadi pembantu orang, bagian ngarit, jaga sapi orang gitu. Jadi yang ngerawat sapi itu tiap hari cuma itu pekerjaannya. Berapa gajinya ya? Nggak seberapa. Untuk makan aja susah. Singkat cerita, suatu ketika dia sedang cari rumput, ya, sedang ngarit, kata orang Jawa, itu tiba-tiba ada mobil mewah klakson, tin gitu. Kaget itu orang tua itu. Langsung seketika di sampingnya itu ada banner bertuliskan jual tanah tanpa perantara. Nah, ini orang kaya yang klakson tadi itu, ya, langsung tanya, "Pak, bisa antarkan?" Ini kebetulan ini orang kaya ini mencari tanah, survei ke daerah-daerah gitu. Singkat cerita langsung diantarkan. Baik, saya kenal pak, saya antarkan, ayo. Diantarkanlah kepada orang yang punya tanah tersebut. Namanya orang kaya ya, yang nggak banyak pikir Mas Irul, nggak bulat, nggak ruwet. Tanpa negosiasi panjang, deal selesai. Mereka semua berdua menghadap kepada orang tadi yang cari rumput, duduknya di bawah, namanya orang lugu ya. Ibaratnya Mas Irul yang punya tanah saya mau beli, duduk di atas, lah dia duduk di bawah. Mereka setelah deal langsung menoleh semua ke situ, ke bapak itu, dengan maksud sebagai maklar ini siapa yang kasih persen gitu. Akhirnya yang mau beli itu orang kaya itu langsung, "Pak, selama hidupmu kamu keinginanmu apa?" Dijawab sambil nangis, Bu. Sambil nangis para jamaah. Sambil nangis, "Saya itu Pak, hidup saya itu nggak muluk-muluk. Semasa hidup saya cuma pengen satu, yaitu pergi umroh ke tanah suci. Itu nggak macem-macem, saya pengen saja." Langsung seketika itu biidznillah, "Ya sudah Pak, saya yang akan bayar. Kamu bersama istrimu, bersama anakmu berangkat umroh besok." Masya Allah. Terus kemudian yang punya tanah juga ikut andil, nggak mau kalah sahabat. "Saya yang akan membiayai semua kebutuhan kamu selama di tanah suci." Subhanallah. Inilah kekuatan law of attraction, bagian daripada sistem tadi. Kalau kita sudah di sistem, maka muncul kekuatan pikiran di situ sahabat. Namanya law of attraction, ya, hukum tarik menarik. Tukang tambal ban pengen naik gaji, ada ceritanya jamaah saya sendiri. Tukang tambal ban ya, seluruh kampung itu profesinya tambal ban aja. Kampungnya kecil, hanya beberapa rumah. Singkat cerita, itu tukang tambal ban itu tiap habis sholat itu pasti doanya labbaik Allahumma labbaik, gitu dibaca terus tiap hari sampai bertahun-tahun, saking rindunya kepingin ke tanah suci. Singkat cerita, malam-malam jam 2 malam ada orang-orang ketok pintu jamaah. Orang-orang ketok pintu rumah tambal ban itu jam 2 malam, bayangkan. Pak, tolong Pak, ini saya tambal ban Pak, betul. Tolong Pak, ini ban saya kempes semua Pak, bocor semua, empat-empatnya. Mobil gede ya, Pajero itu. Tolong Pak, please Pak. Saya sudah cari-cari di sekeliling, nggak ada tukang tambal ban Pak jam segini. Digedor kan rumahnya. Akhirnya dengan namanya orang lugu ya, ya sudah Pak, saya tolong. Setelah ditambal empat-empatnya, tanya berapa Pak semuanya totalnya 20.000 Pak. Dia nggak pegang uang 20.000, orang kaya itu. Akhirnya ini ada 100.000 Pak. Apa jawabnya orang lugu yang punya tambal ban itu? Begini jamaah, "Maaf Pak, saya nggak ada duit, nggak ada kembaliannya. Saya penghasilannya cuma sedikit Pak, seharian nggak dapat, ini buat kembaliannya." "Terus gimana dong?" Katanya yang tadi, yang nambal bannya punya mobil itu. "Terus gimana dong?" "Ya sudah Pak, kalau gitu
antum bawa Pak, kalau gitu Anda bawa aja uangnya lain kali kalau mampir ya. Kalau inget mampir ke sini ya. Kalau nggak inget ya sudah, nggak apa-apa Pak gitu. Masya Allah sahabat, mulia sekali hatinya tukang tambal ban itu. Singkat cerita ditunggu sampai sebulan nggak kunjung-kunjung datang ya, sampai 2 bulan nggak kunjung-kunjung datang, 3 bulan 4 bulan, langsung tiba-tiba ada mobil klakson tirin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ingat nggak sama saya? Diingat-ingat. Subhanallah, iya Pak, ingat-ingat. Saya yang dulu pernah tambal ban Pak di Bapak. Masya Allah, monggo silakan masuk-masuk. Terus subhanallah, ini sahabat kisah yang sangat menarik. Begini Pak, berkat jasa Bapak dulu saya malam-malam tambal ban, saya jadi menang Pak tender miliaran Pak, bahkan triliun. Berkah Bapak nambal ban saya. Subhanallah, di sini sahabat. Andaikan Bapak nggak mau nambal ban atau Bapak nggak ada, mungkin saya kalah tender, katanya orang tadi. Singkat cerita, langsung nawarkan, Bapak, keinginan dalam hidup, cita-cita Bapak semasa hidup apa? Dijawab juga, saya Pak nggak muluk-muluk Pak. Saya itu semasa hidup cuma pengen saya itu ke tanah suci, pengen mencium Hajar Aswad, pengen ke Multazam, pengen bersimpuh lutut di hadapan makam Rasulullah Pak. Nggak itu aja, nggak muluk-muluk sambil nangis. Nah singkat cerita, baiklah kalau begitu sekarang Bapak siap-siap, akan saya persiapkan semua, berangkat langsung ke tanah suci semua keluarga Bapak. Karena berkah Bapak saya jadi menang tender miliaran. Subhanallah, ini kisah yang perlu kita petik dari sistem tadi. Sahabat, kembali lagi dari law of attraction, hukum tarik menarik, kekuatan keinginan pasti Allah akan kabulkan. Makanya jangan menyerah, hidup kita harus pakai sistem ya. Kalau gagal wajar, tapi kalau menyerah jangan. Kita sholat fajar sehari 2 hari kok nggak bisa merubah nasib Gus, kok nggak bisa merubah hidup Gus, sudah 4 hari gagal, 5 hari lanjutkan, paling nggak 16 hari, kan jatahnya 16, amalannya ada 16, lakukan sampai 16 hari, pasti hidupmu akan berubah insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, untuk selalu ingat ya, untuk selalu hilap bahwa hidup ini hanya sesaat, maka pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah lain waktu kita akan membuat video lagi Mas Khairul ya, untuk menyambung daripada 16 amalan bisa merubah hidup dalam 16 hari, insya Allah kabul, insya Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu sekilas penjelasan dari beliau, bahwasanya hidup itu harus tersistem. Apa sih itu sistem? Sudah dijelaskan sama beliau. Untuk lebih jelasnya, di dalam diri kita itu terdapat sebuah sistem dari berbagai macam sistem. Apa sih sistem? Di dalam tubuh kita ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, yaitu namanya sistem. Jadi kalau hidup itu sistemnya error, kita lihat dari sebuah komputer. Saya berpikiran gitu, sebuah komputer, seperangkat komputer, satu set komputer itu meliputi dari beberapa komponen-komponen, yaitu namanya sistem. Komputer meliputi satu komponen perangkat keras yang namanya hardware, dan yang kedua perangkat lunak, yang namanya software. Jadi manusia itu harus punya hardware dan software. Hardwarenya kalau di komputer apa namanya? Mouse. Softwarenya kalau di komputer apa namanya? Seperti aplikasi Photoshop yang dapat diinstal. Sebenarnya Allah itu sudah menginstalkan software kepada kita, tinggal kita bisa menjaga dan mempergunakannya agar tidak terkena virus. Fatihah itu ya? Iya, Fatihah. Sepertinya tadi Gusnya sudah menyebutkan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu termasuk sistem, itu termasuk software yang ada dalam diri Anda. Jangan biarkan software tersebut itu terkena virus atau error. Yakin Anda menjalankan software dengan baik agar tidak error, menjaganya dengan baik, istiqomah dengan baik, dan hardwarenya apa? Hardwarenya berusaha dengan penuh keyakinan agar semua yang Anda inginkan itu tercapai. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Yang sisanya nanti kalian pasti akan menunggu-nunggu. Penasaran? Ya penasaran dulu.
pasti akan menunggu-nunggu. Jadi terus simak teruslah di channel TJ Multimedia. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini adalah sebuah kebaikan, bahwasanya siapa yang menyebarkan sebuah kebaikan pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Jadi gitu. Untuk lebih jelasnya, software dan hardware. Software itu secara batiniah, hardware itu secara lahiriah. Jadi itu harus bisa seiringan. Ibaratnya kita di komputer, kita mau desain lewat Photoshop, dan Photoshop itu sebagai software, mouse, CPU, dan monitor itu sebagai hardware. Jadi hidup kita kalau menginginkan sesuatu harus seiringan. Batiniah, lahiriah harus seiringan. Jadi cukup dari saya seperti itu. Mungkin nanti bisa disambung lagi ke tempat lain lagi. Cukup dari saya. Sudah semua diberikan kesuksesan, dilapangkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda semua belum ada jodoh, viewer yang belum ada jodohnya, semoga Allah dekatkan jodohnya segera. Cukup dari saya. Atas nama Khairul Anam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.